intervensi oknum ya, oknum partai politik ialah yang membuat penegakan hukum terganggu. Tapi kita berjuang. Tahun 2022 ini saya nyatakan biarlah tahun Perjuangan. bukan tahun perjuangan, tahun penegakan hukum. Hukum adalah panglima tertinggi di negara kita. Banyak fase-fase yang sudah dilalui negara kita. Tapi keadilan hukum itu masih saja tidak bisa adil. Saat ini MK Official akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan hangat bersama sosok pengacara yang berkarisma, yang banyak menegakkan keadilan dari track record yang sudah dialaminya, Pak John S.E. Panggabean. Apa kabar, Pak? Ya, luar biasa Bang Zeki. Lahir di Tarutung, Bang? Tarutung, Siap. tahun 64. Wow. Jadi masih dari Tapanuli Utara ya, Tarutung Iya, kota yang indah, tempat kelahiran saya. Merantau di Jakarta udah berapa tahun, Bang? Oh, saya ke Jakarta 1983. 83. Ya udah cukup lah ya. Udah cukup lah ya. 10 tahun itu nggak terasa. Tapi saya merasa masih dekat sama kampung saya di Tarutung ya. Iya. Siap. Bang, sebagai pengacara yang sudah banyak menghadapi kasus-kasus hukum di negara kita adalah panglima tertinggi. Tapi saat ini sangat banyak hukum itu tidak berkeadilan. Itu kenapa, Pak? Iya ya, kita harus fair ya. Jadi kalau kita melihat hukum itu memang sampai sekarang pun dengan masih harus memperjuangkan ya. Jadi ada sebelum reformasi, kalau kita mau melihat secara kasat mata keadaannya sebelum reformasi, pada saat reformasi, pasca reformasi sampai sekarang. Iya. Kalau sebelum reformasi bisa katakan ya kita terkungkung ya dalam arti secara politik maupun secara hukum. Hukum itu sepertinya seperti masih alat penguasa ya. Dan terjadilah reformasi. Yang kita harapkan sejak reformasi seperti katakan Abang tadi di awal ya, statementnya pada saat itu jadikan hukum jadi panglima. Iya. Ya kan gitu. Itu cita-cita. Ternyata 98 reformasi hingga beberapa puluh tahun ke depannya, bahkan hingga saat sekarang masih tetap perjuangan kita carut marut masih dalam penegakan hukum. Jujur, secara kuantitatif dan kualitas perkara memang pertimbangan kita harus appreciate lah kepada penegak hukum di sudut jumlah perkara ya. Iya. Apalagi setelah adanya KPK khusus di korupsi. Iya. OTT berapa ratus orang ya? Iya. Ini ya. sangat banyak ini akhir-akhir ini, Bang. Iya. Ya bisa katakan ratusan kepala Iya. daerah yang terjaring OTT, apalagi sebelum apa yang sekarang ya. Kalau sekarang kan bisa dihitung beberapa walaupun masih ada ya. Tapi kalau dulu aku ingat persis itu masih dulu, jangankan gubernur, camat atau bupati aja hampir tidak pernah disentuh oleh hukum yang korupsi dulu ya. Tapi pada saat KPK yang saya ingat itu, catatan saya itu gubernur Aceh ditangkap kan? Ya. Ya juga persidangan dan sampai sekarang menteri juga udah Banyak. bahkan ketua Mahkamah Konstitusi kan hampir semua oknum penegak hukum ada yang terkena bahkan tersangkut masalah hukum. Bahkan baru-baru ini hakim, advokat dan panitera. Wow. Yang harusnya baru berapa hari yang lalu. Yang harusnya memberikan pembelajaran hukum, Iya. menegakkan hukum, menjadikan hukum panglima, ketangkap. Iya. Ini Wah. membuktikan ya bahwasanya
sistem hukum kita belum berjalan ya dengan baik. Satu, kedua, integritas moral aparat penegak hukum ya masih bisa ya dipengaruhi oleh kekuasaan mungkin, ataupun terutama yang OTT ini karena uang. Oke, saya menggarisbawahi tentang kekuasaan. Ya. Bisa diintervensi. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Sementara ada kasus rakyat kecil ingin melaporkan, itu akan takut, dan penguasa akan semena-mena. Iya. Bagaimana perlindungan? Jadi gini, sebenarnya ya susah untuk dibuktikan tetapi bisa dirasakan. Iya, benar. Ya, bahwa ajasnya memang di hukum itu ada ajas yang utama yang katakan equality before the law, persamaan di muka hukum. Iya. Ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga ya, yang menjadi dasar hukum kita. Iya. Bahwa kita setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Artinya dari apapun profesinya sampai ke presiden sama di muka hukum. Nah, itu, Termasuk pengacara juga? Termasuk advokat. Walaupun memang ada hak-hak tertentu yang diberikan, namanya hak imunitas. Termasuk advokat juga mempunyai hak imunitas. Kalau dalam menjalankan tugasnya dengan etiket baik ya tidak bisa dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana pada saat dalam menjalankan tugasnya. Tapi kalau saya suap menyuap ya nggak sama. Itu kan perbuatan pidana. Atau kalau saya membuat sesuatu pelanggaran, namanya menabrak orang dengan sengaja atau bagaimana, memukul, menganiaya, sama di muka hukum. Cuma bedanya prosesnya dan ada hak-hak imunitasnya, namanya anggota DPR yang lagi bersidang atau dengan rapat pendapat mengungkapkan sesuatu itu dilindungi dia, ya kan gitu. Advokat juga tadi, mungkin menteri juga, ya kan. Bahkan juga ada hak-hak komunitas yang lain yang dilindungi dalam rangka menjalankan tugasnya. Tapi prinsip umumnya adalah sama di muka hukum. Apabila salah, harus salah. Kalau memang salah, katakan salah. Tapi memang dalam prakteknya mungkin yang kita harus kita lihat kalau memang fenomena sekarang, kalau orang melapor, kan seorang yang diduga korban, ya, diduga ada melakukan tindak pidana, dia korban. Kalau dia melapor, mungkin dalam masyarakat, kalau dia punya kedekatan kepada aparatur, ya kan, atau dia mungkin punya hubungan khusus, ya maaf, saat ini bisa katakan masih lebih cepat dia mendapatkan respon, ya kan gitu. Nah, ini yang harus kita perjuangkan supaya aparat penegak hukum benar-benar menegakkan hukum secara benar, bukan karena konsuisme, bukan karena uang, bukan pertemanan, bukan karena politik. Ya ini politik apalagi, ya kan gitu. Intervensi politik tadi memang susah dibuktikan, tetapi bisa kita rasakan. Coba seperti yang bilang, masyarakat melaporkan sesuatu orang biasa dia, apakah dia mendapat tanggapan secepat yang orang yang punya kekuasaan responnya? Ini harus kita lihat. Masyarakat, keadilan masyarakat tidak bisa dipungkiri, bisa dirasakan itu. Berarti ini yang salah sistem hukumnya atau orang yang ada di hukum itu? Kalau menurut saya, integrated justice system, sistem peradilan pidana contohnya, sudah begitu bagusnya diatur. Tetapi yang pelaksananya di lapangan, umpamanya ya seperti yang tadi saya katakan, seharusnya hakim itu memberikan contoh yang baik. Bukannya hakim itu udah diseleksi dengan sangat baik? Ya tentu udah seleksi, tetapi kembali lagi-lagi memang banyak sekali faktornya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu, bisa katakan dulu masih kecil sekali gaji hakimnya, masih relatif kecil. Kita juga perjuangkan dulu, saya juga termasuk menyuarakan supaya hakim, jaksa, polisi diberikan gaji yang lumayan lah ya, dinaikkan. Ya, kalau kita mau fair, gaji hakim juga udah relatif tinggi. Tapi kenapa dia tetap mau melakukan hal-hal yang surat dan hukum? Ya tentu ini
faktor daripada satu keimanan dia juga, kedua faktor daripada lingkungan atau hal yang menuntut dia, ya, dalam arti ya lingkungan ini bisa juga keluarga kan gitu. Iya, Ya iya. kan? Kan dipengaruhi hidup ini kan dipengaruhi oleh keluarga juga. Tetapi lagi-lagi saya bilang kalau kembali ke integritas moral apapun itu tidak akan melakukan itu. Iya. Nah, tapi ini pun saya katakan jujur, saya udah 32 tahun jadi advokat. Iya. Ya, saya juga menyatakan pernah juga melakukan hal tercela, tapi sejak saya buka kantor saya coba saya upayakan supaya saya kembali kepada integritas moral. Ya kan, sejak saya buka, walaupun berat rasanya. Makanya advokat juga mungkin mau melakukan itu karena untuk mendapatkan keadilan masyarakat agak susah. Jadi saling curiga. Iya, iya. Pamannya di kasus perdata, advokat yang kuasa penggugat curiga terhadap kuasa tergugat. Begitu sebaliknya, karena Iya. memang masih dalam arti ketik masih ada kemungkinan diduga permainan, kan gitu. Iya. Tetapi apapun yang terjadi seperti saat ini, kita juga harus appreciate kepada KPK, asal tujuannya untuk membina ke depannya. Kan ini hanya untuk efek jerah aja kan gitu. Iya. Tetapi yang terutama semuanya moral kita, integritas moral tadi. Oke. 32 tahun sudah menjadi advokat, menjaga integritas dan moral. Apa sih tips dan trik agar advokat-advokat yang lain bisa meniru? Ya memang seperti yang saya katakan tadi, hakimnya sama advokat dan jaksanya dan juga dari kalau pidana dari mulai penyidikan polisi harus bersatu padu ingin melakukan hal yang terbaik untuk penegakan hukum. Kalau saling ragu, ini yang membuat terjadi ada sesuatu dugaan permainan. Contohnya, advokat tadi yang saya bilang tadi, ragu dia, akhirnya coba approach pendekatan kan gitu. Tapi ingat, yang terutama membentengi supaya keadilan didapatkan tanpa ada intervensi, yang terutama adalah hakim. Coba kalau hakim didekati, kalau nggak mau, emangnya bisa terjadi? Iya. Nggak ada. Jadi hakim itu adalah benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Makanya bukan wakil Tuhan di bumi dalam menegakkan keadilan. Coba, kalau hakim itu seluruh Indonesia benar-benar memberikan pelayanan dengan baik, tidak ada keraguan di pengadilan, mau bikin apa advokat yang mencoba, dalam arti mencoba meningkatkan. Tentu tidak ada pemikiran kan gitu. Iya. Tapi saya selaku advokat jujur, kalau menilai putusan-putusan juga kadang kita ya kan ketahuan kalau putusan itu agak melenceng bukan dari apanya, bisa pertimbangannya lapanya kan gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita mencurigai semua. Hakim banyak yang benar, sangat banyak yang benar. Tanpa diberikan juga atau tanpa diintervensi, tanpa apapun dia akan benar. Banyak, sangat banyak. Apalagi belakangan ini, apalagi dalam keadaan hidup sekarang, udah makin mengerti orang manusia sekarang kan, bahwa hidup ini sementara. Jadi kalau pelayanan di bidang hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat juga bersama-sama menegakkan hukum itu secara benar, bukan karena intervensi dalam hal atau dari sudut konsumsi, pertemanan, atau uang, atau kekuasaan. Aku yakin masyarakat akan percaya dan keadilan bisa dirasakan, sehingga hukum juga bisa ditegakkan. Iya. Ini apa? Tadi kan masih banyak hakim yang benar, tapi mengapa masyarakat menengah ke bawah itu seolah-olah hukum itu sangat tajam bagi mereka? Contohnya seperti ini, Pak. Saya ingin melakukan pesta di masa pandemi. Saya akan mengikuti semua. Itu akan sangat susah. Meskipun kita mengikuti protokol. Tapi kalau orang besar, dia tidak urus pun pasti diizinkan. Ya,
Sebenarnya itu hal yang salah. Kalau ada seperti itu, ya saya rasa udah pelanggaran hukum. Tapi kalau kita melaporkan tidak akan ada respon, no respon kan? Nggak percaya. Jadi bagi masyarakat, jangan mempraduga yang langsung negatif. Walaupun kita bicara tadi memang penegakan hukum masih perlu perjuangan. Iya. Ya, aku yakin seperti yang tadi hakim, kepolisian juga banyak yang merespon ya. Iya. Namanya laporan. Kalau laporannya nggak direspon, ya laporkan ke atasannya. Bila penting surati. Tapi kan Kalau kalau saya masyarakatnya, Mak, saya akan ya nanti aku diginikan lah. Bahkan ada intervensi dari mana-mana datang. Jangan kau laporkan, nanti malah kau dituduh pencemaran nama baik. Nanti kau yang jadi masuk penjara. Padahal saya pikir saya benar. Saya melaporkan. jadi gini, Bang Zeki, melaporkan itu ya kalau suatu terjadi tindak pidana, apalagi kita korbannya, kita berhak. Tidak ada pasal yang menjadi lapor balik untuk itu. Boleh nggak diulangi itu lagi, Pak? Jadi gini, kalau saya sebagai korban adanya suatu peristiwa tindak pidana, adalah hak kita secara hukum untuk melaporkan. Bahkan orang lain yang melihat terjadinya tindak pidana itu wajib juga melaporkan. Itu haknya. Tetapi sebaliknya, kalau kita melaporkan seseorang, padahal tidak didukung oleh suatu fakta, maka itu adalah laporan yang memang saya ada-adakan. Ya saya akan terancam pidana, pencemaran nama baik, ya kan itu fitnah ataupun laporan palsu. Yeah. Tetapi kalau benar, siapapun lawanmu, kalau kau benar memang misalnya dianiaya ataupun dilakukan sesuatu yang tidak benar kepadamu atau melanggar hakmu, laporkan. Mau siapapun itu. Kan tadi sama di hadapan hukum. Sepanjang itu benar, jangan takut. Justru kalau secara hukum, kalau berbicara hukum itu seharusnya ada peristiwa pidana harus laporkan. Harus laporkan. Jadi peristiwa pidana kan untuk kepentingan umum supaya pelaku ini tidak mengulangi kejahatan lagi, mengulangi perbuatannya. Itulah perlu untuk efek jerahnya kan gitu. Iya. Jadi jangan takut kalau ada laporan mau siapapun itu kasih tahu, misalnya aku korban ini segala macam. Pak polisi atau pihak kepolisian saya rasa akan menerima dengan baik. Kalaupun ada yang intervensi, ya kasih tahu. Bahkan bila penting surati. Aku yakin kan udah terbuka juga, sistem terbuka sekarang. Iya. Kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti, ya laporkan lagi ke atasannya. Jadi jelas itu. Jadi nggak ada, hukum kita ini sebenarnya sudah jelas. Cuma memang masih ada yang katanya konon. Iya. Hukum ini seolah-olah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Ya kan? Itu adalah statement daripada masyarakat karena merasakan betapa sulitnya mendapatkan keadilan. Tapi kita berjuang. Tahun 2022 ini saya nyatakan biarlah tahun Perjuangan. bukan tahun perjuangan, tahun penegakan hukum. Wah. Tahun penegakan hukum. Siap. Walaupun di awal tahun ini banyak sekali kasus-kasus kan yang saling menuduh, menghina. Tapi ingat, negara kita ini adalah negara hukum. Semua perbuatan harus sesuai dengan hukum. Kalau ada yang salah juga jangan main tindakan main hakim sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Ya, umpamanya ada seseorang yang nggak menghina, akhirnya saya usir dia, bisa masuk ke kota saya itu, dan saya suruh dia keluarganya keluar dari kota yang ada di situ. Itu tidak diperbolehkan karena ada ajas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Jadi seorang yang dituduh atau bahkan didakwa sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusannya harus dianggap tidak bersalah. Jadi sedemikian bagusnya dibuat tatanan hukum itu dalam proses. Jadi dan kita harus percaya kepada lembaga penegak hukum, khususnya polisi. Bagaimana kita bisa percaya kepada penegak hukum sementara hukum itu selalu dibenturkan dengan politik, hukum itu selalu dibenturkan dengan kekuasaan. Iya, memang pernah aku menulis juga dulu 10 tahun yang lalu.
Saya clipping masih tulisan saya itu. Pada saat itu 10 tahun yang lalu ya. Intervensi oknum ya, Oknum. partai politik ialah yang membuat penegakan hukum terganggu. Ada saya tulis itu. Karena apa saya nyatakan? Karena memang cenderung dulu kalau udah orang yang dibilang partai politik atau apa susah dicama katanya kan gitu, ya kan? Tetapi saya rasa perjuangan kita masyarakat sekarang kan bisa mengadukan hal-hal yang memang dibuat oleh mau siapapun itu, ya, yang memang nyata-nyata melanggar hukum, walaupun agak sulit. Kalau seperti yang saya katakan, kalau dia dekat kepada penguasa, tetapi bukan berarti penguasa juga pasti akan mendengarkan, kan gitu. Cuma yang menjadi fenomena yang apa sekarang, kalau ada laporan, kalau didukung dengan media sosial, cepat-cepat ditindaklanjuti. Ini yang sebenarnya nggak tepat. Kalau viral ya ini harus dirubah. Seharusnya harus sama. Kalau memang nyata-nyata ada buktinya waktu melapor, cukup bukti ya segera ditindaklanjuti. Jangan kalau udah ada demo, ada berarti tanggapan masyarakat itu yang hukum tumpul ke atas tajam ke bawah itu benar dong. Kalau nggak benar, kalau jadi masyarakat nggak lebih memilih viralin aja dulu, nanti baru ditanggapi, nggak usah ngelapor, nanti nggak akan ditanggapi. Kan itu kalau fenomena yang terjadi. Kita harus fair kalau membahas segala sesuatu. Iya. Ini kan secara general, seperti yang saya katakan, ya tadi juga saya kritisi, ya penegakan hukum juga masih harus diperbaiki. Tapi secara umum, ya banyak seperti yang saya katakan, hakim yang baik, jaksa yang baik, advokat yang baik, ya kan gitu. Tapi memang di dalam kehidupan kan gitu, kalau bisa 100% baik kan gitu. Iya. Tapi hampir jarang gitu. Ya kan? Kalau dari segi persentase sekarang belum pernah ada penelitian. Tapi masih ada. Namanya juga masih ada, seperti ya? Saya katakan. Langka nggak, Bang? Apanya? Langka nggak? Ya saya justru menyatakan apapun itu tetap saya menyatakan seperti Profesor Dr. Saitawi menyatakan khususnya di korupsi ya. Ya korupsi itu atau suap itu ibarat orang buang angin katanya, ya. Baunya kecium tetapi sumbernya atau siapa pelakunya nggak tahu kita, belum tentu kan ada 4 orang 5 orang kita sini kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi tetap masih ada, saya yakin masih ada, makanya ada tertangkap kan gitu. Apalagi yang belum tertangkap kan gitu atau tidak tersentuh karena memang itu perlu pembuktian. Tapi kita harus yakin dong kepada diri kita. Negara kita harus semakin maju di bidang penegakan hukum. Ini kan sekarang kan transparansi semua, terbuka. Karena keterbukaan inilah sehingga ketahuanlah kasus-kasus yang nggak jalan kan itu. Kalau dulu tertutup, zaman-zaman sebelum reformasi, ya ada laporan kita mungkin 1 tahun 2 tahun nggak jalan, nggak ada. Media sosial juga nggak ada, wartawan juga pada saat itu ya agak ragu-ragu kan gitu. Tapi setelah sekarang, bahkan saya katakan waktu reformasi itu, wartawan itu, media itu merupakan bagian daripada penegak hukum. Itu saya rasakan. Kalau sekarang? Tetapi karena saking banyaknya media ini, ya, termasuk media abang juga bisa salah satu mengkritisi juga, atau media online kan gitu, ya. Bahkan media cetak sekarang udah berkurang kan gitu. Jadi siapa aja bisa menjadi wartawan bagi dirinya, itulah kebebasan. Ini yang kita nikmati sebenarnya saat ini. Tapi di saat kebebasan ini banyak juga orang membuat sesuatu yang justru mendiskreditkan kelompok tertentu atau orang tertentu. Ini juga harus dijaga. Makanya sekarang sudah terbiasa lapor-melapor. Kan gitu. Tapi keterbukaan ini banyak juga yang menilai ini keterlaluan. Akhirnya seperti yang abang bilang tadi, banyak lapor-melapor, dikit-dikit lapor. Akhirnya penguasa kalau dilawan aku lapor. Ya, ini kebablasan kayaknya, Bang. Enggak. Itulah bisa katakan sekarang ini masyarakat semakin tahu akan haknya. Dan rasa kepeduliannya
dan juga keinginannya supaya keadilan ditegakkan. Itu akibat daripada semakin banyaknya orang memahami hukum juga kan haknya. Kalau dulu bagaimana saksi tersangka apa itu, sekarang masyarakat yang nggak bidang hukum pun udah tahu kan gitu. Ya? tapi bisa kebablasan bang. Bagaimana untuk mengantisipasi ini? Dia bahkan jauh masyarakat kadang-kadang udah jauh lebih pintar dari advokat sendiri. Kalau advokat sudah belajar hukum dan udah banyak loh yang kebablasan sampai akhirnya itu dilaporkan. Artinya gitu. Masyarakat itu masih membutuhkan advokat pendampingan. Iya. Baik dia sebagai korban, pelapor maupun sebagai terlapor atau tersangka. Iya. Supaya kan keberadaan advokat sebenarnya dibuat adalah untuk mengimbangi atau membuat jalannya proses penegakan hukum berjalan dengan baik. Kalau dia sebagai penasihat hukum daripada terdakwa supaya persidangan berjalan dengan baik dan hak-hak daripada terdakwa seperti yang saya katakan tadi kan tidak bisa dianggap salah sepanjang belum ada putusan, dan dia akan dibela oleh advokat. Kalau dia pelapor juga, advokat juga di sana. Supaya dia bagaimana proses melapornya, bagaimana bukti-buktinya. Jadi advokat itu sebenarnya adalah strategi untuk berjalannya penegakan hukum. Berarti penegakan hukum sebentar lagi kita optimis 2022 akan lebih baik. Sudah pasti. Walaupun dikatakan ini tahun-tahun politik, saya dalam diri saya menyatakan tahun 2022 ini adalah tahun penegakan hukum. Mari kita suarakan. Media pun juga suarakan, dan lain-lain juga akan saya suarakan. Siap. Kalau dulu 98 menyatakan jadikan hukum jadi panglima, sekarang kita kembali ke tahun 2022 ini tahun penegakan hukum. Siap. Pasti kita akan dukung hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita akan dukung. Sedikit amat, boleh nggak diinstruksikan kepada teman-teman penonton MK Official agar tidak takut dengan intervensi? Apabila dia dicederai, apabila dia di haknya tidak diberikan, agar dia berani gitu. Ini teman media atau masyarakat umum? Masyarakat umum ke semuanya. Ya jadi gini, kalau kita merasa hak kita dilanggar, ya kan? Kalau itu hubungan perdata, ya kita bisa menggugat ke pengadilan, ya kan? Bahkan juga sekarang ada, kalau dia nggak mampu, umpamanya pakai advokat itu susah biayanya. Ada sekarang di dalam pengadilan juga ada lembaga bantuan hukum, Prodeo tanpa bayar. Ya ke sana datang, konsultasikan, diberikan pemerintah, dari disiapkan. Kalau pidana, kalau kita terlapor, ya pakai aja advokat. Kalau kamu mampu atau tersangka, ya tak apa-apa. Kalau nggak mampu seperti tadi, cari LBH. Apalagi kalau dia pelapor atau yang pokoknya tangannya diserobot, ya kan gitu ya. Yang banyak terjadi sekarang, namanya dikatakan di Tarutung sana, di Semborong-borong, ya kan gitu ya. Ya, adukan. Saya panjang buktimu ada, kan gitu. Nggak usah takut. Dan lagi pula ngapain takut ya? Hidup cuma sekali kok. Kalau untuk kebenaran, saya selalu berpikir dalam krisis itu, tidak perlu kita takut sepanjang benar. Apalagi secara hukum. Ya, nggak perlu takut. Menyatakan kebenaran, membela keadilan, tidak perlu takut. Di mana dan kepada siapapun. Tapi sepanjang kita benar. Kalau saya takut kalau saya merasa salah. Ya, bahkan kalau salah, buru-buru saya akan minta maaf kepada siapa kita berbuat salah. Jadi kepada semua masyarakat udah, dan di daerah-daerah juga udah banyak advokat, konsultasikan, berdayakan advokat. Kalau nggak mampu juga, ya banyak advokat yang menerima juga, walaupun bukan lembaga bantuan hukum, menerima yang nggak mampu. Ya banyak itu kawan-kawan, bahkan termasuk juga saya, ada beberapa yang saya tangani nggak ada biaya, ya tetap kita, karena wajib kita untuk mendukung. Tapi jangan juga ada dia keberadaannya ada, benar-benar dia punya selalu menyatakan saya tidak mampu, itu juga salah.
Tapi kalau benar-benar nggak mampu pasti akan didukung dan ditolong oleh advokat yang bersangkutan. Siap, siap. Jadi masyarakat tidak akan takut lagi. Iya, Hukum akan ditegakkan. iya, Tahun 2022 adalah tahun penegakan hukum. iya, Kita akan kampanyekan itu sama-sama. iya, Jadi teman-teman MK official, percayakan itu. Jangan pernah takut selagi Anda benar. Itu saran dari Bang John. Dan saya juga meyakini itu. Jangan pernah takut demi hukum yang berkeadilan. Sehingga kata-kata yang hukum tumpul ke atas tajam ke bawah itu kita akan kikis. Dan kita optimis tahun 2022 akan hilang. Begitu Bang John? iya. Siap. Jadi demikian diskusi kita bersama Bang John. Saya pikir kita semua sudah mendengarkan semua Bang John sudah katakan, Bang John sudah bongkar semua, dan kita sudah tuntaskan bersama. Salam MK Official.